Kita akan lanjutkan dengan renungan Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Hizkia 2, Siapa Allahmu. Untuk para rektor bisa mempersiapkan diri, Ibu Neliana dengan 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai 19. Ibu Sarma 2 Tawari pasal 32 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai selesai 33. Untuk Pak Gindo 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 37. Untuk Ibu Cinta Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 34. Sebelumnya kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Ibu Rima. Silakan Ibu Rima. Baik, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul Sang. Tuhan Yesus, Engkaulah yang akan mengurapi Pastor Paul Sang dan kami semua, dan kami diberikan dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga Tuhan kami dimampukan untuk mendapatkan rema dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkatilah kami semua, baik yang ada di Zoom dan di YouTube, serta yang akan mengikuti siaran ulang. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Bu Rima. Selanjutnya kita masuk pembacaan firman Tuhan. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Shalom. Hendika. Salam Pastor Paul, Bu Ana, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 33. Saya bacakan sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur yang serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita
dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu Sanherib, Raja Asyur, yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia, Raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan. Beginilah titah Sanherib, Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini? Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud, menyembah, dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu mengetahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa, negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi, Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat menebus kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Ya, Demikian. silakan Bu Salma. Ya, makasih. Silakan Bu Salma lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan ayat berikutnya. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit
sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah, juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kadang-kadang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Ya, Pak Gindo lanjutkan dengan 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai selesai. Silakan Pak Gindo. Baik, demikian firman Tuhan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitra negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung. Kepada Nabi Yesaya bin Amos, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesaksian, hari hukuman, dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberikan hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah Tuhan katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, hingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau,
Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan untuk nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezep, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Separwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap yang Maha Kudus Allah Israel? Dengan perantaraan utusan-utusan engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air yang telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya pada engkau, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedangkan penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau segala rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama.
Tetapi pada tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Dia cemburu. Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Dia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan ia tidak akan menimbun tanah menjadi tombak dan mengepungnya. Mengetahui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu hari ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Misrok Allahnya, maka Adremelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan Bu Cinta lanjutkan dengan Kisah Para Rasul 17. Ya, baik Pak Peng. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya,
juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedihnya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberitakan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia
dan menjadi percaya. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian pembacaan firman. Iya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Meliana, Ibu Salma, Pak Gindo, dan Ibu Sinta. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Hizkia 2. Siapakah alam? Silakan Pastor Paul. Ya, tolong ditampilkan tadi ya Kisah Rasul yang ayat 23. Kisah Rasul 17 ayat 23 ya. 23. Kepada Allah tak dikenal. Tapi juga bawahnya ya. Bawahnya, nah itu bawahnya kasih warna lain. Keren ini ya. Judulnya saya ganti saudara ya. Karena sebenarnya singkat cerita ya. Ini kita mau cerita tentang azab. Ya, azab. Wah. Berbahagialah orang yang memiliki rema dalam hidupnya ya. Melimpah ruah dengan rema karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau orang yang penuh dengan rema hidupnya, maka dia akan terhindar dari segala dosa. Serius ya, ini beneran. Hidup Anda penuh dengan rema, maka Anda tidak berdosa lagi. Ya, ya hari ini judulnya azab, saudara, tentang Hizkia ya. Hizkia yang begitu mengasihi Tuhan, dia jauhkan bukit-bukit pengorbanan, dia komitmen, dia militan, dia tidak takut, ya. Benar-benar dia hidup bersama dengan Tuhannya. Dia mengenal, dia tidak basa-basi, saudara ya. Dia kenal benar. Dia hidup benar-benar dengan pilihannya, ya saudara ya. Sehingga hidupnya berkenan sama Tuhan. Dia bersihkan hidupnya, saudara ya. Semua dia sucikan seluruh hidupnya dari hal-hal yang najis. Lalu datanglah Sanherib, Raja Asyur, saudara ya. Sanherib ini belagu banget ya. Memang ini hebat sekali. Sanherib ini adalah orang yang berkuasa saat itu, ya. Semua bangsa-bangsa dihajar sama dia ya. Zaman itu Babel belum ada apa-apa. Ini zaman kebangkitan kerajaan Asyur ya, saudara ya. Karena sejak Israel runtuh, ya, maka kerajaan Assyria ini makin lama makin kuat ya. Dan seluruh dunia itu, negara adidayanya itu ya adalah Asyur. Mesir kalah, semua kalah. Ya. Nah, Sanherib ini dia mulai nantang-nantang, saudara ya, nantang-nantang. Dia pamer ya. Kamu mau sembah Allahmu, dewamu itu, Adonaimu itu, Yehovamu itu, wah kecil, dia bilang begitu, saudara ya. Dia tuh buktikan ya, nih dewanya orang ini saya kalahkan, dewanya itu, dewanya ini, dewanya mana, ya saya kalahkan semua. Dan dia hujat itu ya, Tuhanmu itu nggak ada apa-apa. Saya ingat Hani Kristian nantang Tuhan Yesus ya. Yesusmu atau Tuhanku, Allah atau Allahku yang berkuasa, dia bilang begitu ya, si Hani Kristian ya, nantang Yudi Mulyana dulu. Untung Tuhan kita tidak suka mengasap, saudara ya. Untung Tuhan kita tidak suka mengasap, main asap-asapan begitu. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan cinta. Ya, dan sebetulnya Hani Kristian ini sudah diasap oleh dewanya dia sendiri. Ya, yang mengasap ya Agustan itu siapa, saudara? Karena dia keluar dari kasih karunia. Ya. Dan ketika dia harus kembali bertobat, dia harus membayar dengan darahnya sendiri. Ya, Ibrani berkata nggak ada penebusan kedua. Ya, nggak ada penebusan kedua. Kalau orang mau bertobat, dia orang tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, kalau orang sudah meninggalkan Tuhan Yesus, ketika dia balik, maka ya Anda lihat trennya ya, saudara ya, pasti mati, saudara. Kalau dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia pasti mati. Ini sekarang ini menjadi satu pengamatan bagi saya, saudara ya. Kenapa orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus dengan jahatnya, lalu dia sangkal Yesus, dia kembali kepada Yesus, mati, saudara. Ya, nah, karena ditagih sama iblis ya, saudara ya. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia bertobat, saudara ya, kayak Yudi Mulyana, Ali Makrus.
meninggal ya saudara ya. Ini menjadi pertanyaan, apakah diasap saudara? Nah, kalau cerita diasap, Stephen Indra juga diasap saudara. Moko Kinta bagaimana saudara diasap? Ya kan? Stephen Indra, Moko Kinta, siapa lagi tuh, Mega Fitria, mati kan saudara? Jadi kita harus ngomong apa tuh tentang asap itu? Siapa mengasap siapa saudara? Bukan Ahmad Dedat mati menderita ya. Tapi kalau Ahmad Dedat kan memang Islam, dia bukan. Ini kita ceritanya mu'alaf ya. Mu'alaf dan mu'alaf yang kembali kepada Yesus. Ya, mu'alaf dan mu'alaf yang kembali kepada Yesus. Agustan, ya kan? Agustan kembali kepada Yesus enggak? Saya nggak tahu saudara, karena kan kita belum sempat baptis dia. Tetapi di akhir hidupnya dia minta didoakan sama saya saudara ya. Oh, ini bukan hoax, itu saya tunjukkan rekamannya saudara ya. Dia telepon saya nangis ya. Yudi Mulyana telepon saya nangis ya, sama ya. Ya Anda mau percaya mau enggak, emang gua pikirin. Ya kan? Tetapi itu saudara ya, itulah masalahnya ya. Lalu inilah saudara, ini menjadi satu banyak orang saling mengklaim, orang-orang Islam ya mau, wah itu si siapa itu kemarin yang meninggal, sebelum ini. Agustan. Bukan Agustan, sebelumnya itu. Stephen Indra. Oh sudah dapat bidadari, ya kan? Lalu ada seorang apologet Kristen namanya Domba Kecil. Saya ingat sekali ya, Domba Kecil. Lagi live meninggal saudara. Lagi live itu ya meninggal ya. Konyol sekali itu. Wah, Domba Kecil. Oh itu diasap langsung oleh Allah. Waduh saudara. Kan bingung saudara. Siapa mengasap siapa nih? Asap-asapan. Saling lempar-lemparan asap. Orang-orang Kristennya ikut-ikutan ya. Oh ini diasap, Agustan diasap. Stephen Indra diasap. Tapi itu benar ya. Waktu Ali Makrus sama Yudi Mulyana mati, ada orang Islam kan nanya saya. Kalau itu Ali Makrus itu karena itu tuh murtad dari Islam sama Yudi Mulyana dibunuh. Stephen Indra mati saudara. Langsung ya dijawab. Nah itu Stephen Indra yang diasap sama Allah. Diasap sama Yesus, saya bilang begitu kan. Nah, saudara harus mengerti dengan jelas ini saudara, dan Anda jangan mudah sekali ngomong itu asap, ya, jangan dengan mudahnya mengatakan asap. Kalau Allah di dalam Islam suka mengasap, ya, kalau sampai Anda hidup tenang, Anda setelah menista Islam atau berbuat dosa dan Anda hidupnya bahagia, lalu orang Islam berkata, oh itu ada namanya, saya lupa namanya apa ya, itu bahwa orang itu memang mengerikan sekali, nanti azabnya itu berkali lipat, dia bilang begitu ya. Sebentar, ini adalah psikologi agama saudara. Orang mencari reason, orang mencari pembenaran. Misalnya saya nih ya sama Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ditinggal istrinya, saya masih sekarang begini. Oh Saifuddin itu diasap sama Allah. Lalu mengapa saya nggak diasap sama Allah saudara? Oh kamu memang dibiarkan, nanti kamu akan berkali lipat nanti hukumannya dari Allah saudara. Nah itu adalah mencari pembenaran saudara ya. Lalu saya berkata, Saifuddin itu diasap sama Allahnya Islam, atau karena dia ngutukin saya saudara. Nah, kan balik lagi begitu kan. Dalam prosesnya kan terjadi pengutukan kan. Saifuddin, Yosua Tewu. Ya, apakah Yosua Tewu itu diasap sama Allah Islam? Apakah Yosua Tewu itu dia menuai apa yang dia tabur? Oh saya nggak berkata Yesus mengasap. Yesus saya tidak pernah mengasap. Yesus yang saya sembah tidak pernah mengutukin dan mengasap, ingin orang celaka saudara. Kalau Yesusmu begitu ya terserah. Ya, kalau Yesusnya saya nama nggak begitu saudara. Ya, Yesus yang saya sembah itu ya begitu ya. Nggak suka asap-asapan begitu saudara ya. Nah, ini Anda kudu tahu dengan persis, dengan jelas saudara. Ya, ketika Raja Asyur ini ya meninggikan diri, lihat nih udah saya taklukkan, Allah mana yang tidak takluk sama saya. Lalu dia dihajar malamnya, dikatakan dalam narasinya itu dua raja-raja itu kan, ya kemudian
Nabi Yesaya datang bawa firman kepada Hizkia, kemudian Yehova Elohim ya mengirimkan malaikatnya. Mereka bunuh-bunuhan sendiri sama Raja Libna, saudara ya, Raja Libna. Ya sama raja-raja dari Afrika itu, saudara ya. Karena waktu mereka datang itu dikira mau pergi ke sana, nggak disambutnya sama raja ini, disusulnya, saudara ya. Mereka lagi di luar kota Yehuda itu, di luar negara, di luar area Yehuda, mereka perang sendiri di sana, saudara ya. Wah, kacau balau pasukannya, ini pulang, saudara ya, si Raja Asyurnya, si Sanherib pulang, lalu dibunuh sama anaknya, saudara. Sebentar ya, ini kan narasinya bilang diazab oleh Yehova Elohim. Kita pakai logika, saudara. Ini orang bawa pasukan jalan tik 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 coba. Tuhan ini terkenal sekali, saudara. Lalu apa yang dipikir sama orang, saudara? Kalau dia habis kalahkan Yehuda kan dia kan pergi ke sana, ke Afrika kan? Dia kalahkan Mesir, dia kalahkan seluruh Afrika Utara kan ditaklukkan kan? Sebelum kamu ke sana hajar dulu kan? Bedanya ini raja sama-sama arogan ketemu arogan, perang, saudara. Dar. Yang untung siapa? Yehuda, saudara. Momentum itu siapa yang bikin, saudara? Itu kan momentum. Nah, Anda coba belajar berpikir ya, dengan realistis, dengan logika, supaya Anda jangan keblinger waktu beriman. Ya kan? Anda tenang. Itu memang cara Tuhan. Narasinya makanya dibilang, maka malaikat Tuhan keluar, dikacaukan pasukan itu ya. Tapi kan ada ceritanya, Raja Libna datang, mereka perang, ya kan? Ya, nah, ini kan sama nih dengan ceritanya Agustan ini. Agustan ini lagi sakit, saudara. Sebelum dia kentutin Alkitab, dia sudah sakit, saudara ya. Justru karena dia sakit, dia cari uang. Cari uangnya dengan cara jadi Islam. Karena dia pikir dengan jadi Islam, dia ngomong yang keras, dia akan dapat uang banyak. Karena dia sendiri sudah kehilangan iman di dalam Yesus. Ya, dia sudah kehilangan iman. Dia sudah marah dengan pendeta-pendeta, ya, dari sahabat saya yang temannya Agustan, teman baiknya, kakak rohaninya Agustan selama di GPPS, ya. Dia cerita sama saya, iya kasihan Agustan itu dikhianati sama senior-seniornya di GPPS, saudara ya. Biasa ya, intrik ya, intrik karena mungkin Agustannya juga bandel ya, apalagi model orangnya kan nggak mau bosi begitu kan. Nah, rupanya kalau di GPPS itu kamu mau jadi pendeta, kamu kudu jadi pengerja dulu, saudara ya. Di GPPS sama GBDI, kamu kudu jadi jongos dulu di gereja. Semua beda dengan GBI, anak bos langsung naik ya. Kalau GBDI, Anda kudu jadi pengerja dulu, saudara ya. GPPS juga sama. Ngosek WC, Anda mau orang kaya, nggak urusan, saudara ya. Itu bagusnya GPPS sama GBDI itu begitu ya. Kamu kudu ngosek WC dulu, kudu nyapuin taman dulu, Anda jadi cantrik dulu di pendeta senior. Kalau kamu orang kaya ya dapat gerejanya gereja kaya, ya kan. Tentunya Anda tidak sampai terlalu rendah begitu, karena daripada dia ngosek WC kan dia bayar aja, saudara ya. Tapi tetap dia harus nyantrik dulu. Beda di GBI ya. Kalau di GBI kamu bisa langsung naik, saudara ya. Datang persekutuan doa, terus Anda daftar diri langsung ke GBI, langsung jadi pendetanya. Bisa, saudara, kalau di GBI ya. Kalau GPPS, GBI, nah Agustan maunya langsung naik. Dia salah, harusnya dulu dia daftarnya di GBI itu. Kemudian dia gabung sama GBI, saudara. Jadi pendeta dia di GBI, tapi bukan pendeta GBI. Si pendeta GBI-nya, dia licik, saudara ya. Dia akalin Agustan, saudara ya. Sehingga Agustan dianggap pendeta, tapi nggak resmi. Tetapi pendeta di situ sinode dalam sinode ya, yang jadi pendeta dan tidak terdaftar di GBI. Agustan merasanya sudah jadi pendeta, padahal bukan, dia bukan pendeta, nggak diakuin, saudara ya. Nah itu biasa ya bisnis gereja. Apakah Agustan diasap, saudara? Kemudian dia marah, dia kecewa, dia keluar, karena dia merasa tipu, uangnya 20 juta habis, karena pendeta, ya kan diakalin kan, uangnya 20 juta, tabungan sisa itu habis, saudara. Anda gimana bayangin, sakit hati nggak, saudara? Kerjanya hamba Tuhan, dia full time loh, saudara. Cuma tinggal punya uang 20 juta, yang 20 jutanya itu ditipu lagi sama pendeta. Pendetanya kaya lagi, saudara. Ya, sakit hati ya, saudara ya.
Saya sih ngerasain ya sakit hatinya begitu ya. Wah, kalau saya mah bukan cuma sakit hati. Saya pernah gebukin pendeta di bawah mimbarnya, saudara. Serius ya, saudara ya. Bukan cuma sakit hati, tak samperin, saudara ya, pendetanya. Tak gulung di bawah mimbarnya, tak injak-injak, saudara. Agustan mah belum apa-apa kepahitannya ya. Nah itu, saudara ya. Lalu Agustan mengasap Allah. Mengasap, mengentutin Alkitab. Apa itu asap dari Tuhan Yesus? Lalu bagaimana ya dengan Yudi Mulyana, Ali Makrus katanya diasap, domba kecil katanya diasap, Saifuddin diasap, lalu siapa lagi kemarin yang sial, Muhammad KC katanya diasap. Apakah Muhammad KC diasap sama Allah, saudara? Lihat ya, semua ya ceritanya. Banyak kali orang bilang asap-asap dengan gampang, saudara ya, sehingga Anda jadi bodoh, yaitu IQ gorila ya. Anda dengan mudahnya mengklaim itu asap. Alkitab dengan mudahnya menjelaskan siapa menabur, dia menuai. Apakah Saifuddin sama Yosua Tewu, MKC, Yusuf Manubulu, siapa lagi itu yang masuk penjara yang dibilang diasap oleh Allah? Mana? Saifuddin masuk penjara kan atas campur tangan manusia. MKC masuk penjara atas campur tangan manusia. Berarti Allahnya apa mengasap? Enggak, yang mengasap siapa? Manusia, saudara. Disitulah kita melihat bahwa Allah dalam Islam itu enggak berkuasa sama sekali. Ya, tidak ada kuasanya sama sekali. Anda dengan mudahnya ngomong asap, tetapi sampai sekarang saya enggak diasap sama Allah, saudara. Ya, begitu saudara ya. Kemarin siapa itu nantangin lagi ya beberapa. Lalu bagaimana dengan apologet Kristen? Ya nanti diasap sama Allah. Ya kapan nantinya? Oh ini sebentar lagi pasti mati. Kita lihat endingnya. Ya endingnya tetap happy ending saya, saudara. Saya sudah dikasih penglihatan akhir hidup saya seperti apa. Ya saudara ya. Saya sudah dikasih lihat ya akhir hidup saya seperti apa. Tetap happy ending, saudara. Saudara tenang saja. Bukan arogan, bukan yang kasih lihat kok arogan. Jadi jangan mudah berkata bahwa itu asap, mau yang Kristen, mau yang Islam. Karena Tuhan Yesus yang saya sembah pun tidak pernah mengasap orang, saudara. Agustan mati ya karena penyakitnya dia sendiri, yang dia seharusnya waktu itu ngomong, ya saya terima uang dari Galarua 50, dia berobat sembuh tuh, saudara. Dia takut karena diancam sama mualaf center. Apakah Agustan kena asap? Ya enggak lah, saudara. Dia kan bodoh. Ya kan? Dia kan tahu saya bisa bawa dia ke sini. Ya kan? Harusnya dia langsung lari kemari. Selesai kan? Tapi susah juga karena dia jaga, dikepung, saudara ya. Handphonenya saja disandra, habis itu kan handphonenya disandra, saudara ya. Habis itu handphonenya disandra ya, ternyata ya. Nah itu, saudara. Jadi, ya dari awal dia sudah begitu, ya siapa suruh kamu dulu masuk Islam, masuknya dalam komunitas itu lagi, kan bodoh kamu kan. Tujuannya dia kan supaya dia dipuja-puja dan dapat uang banyak, baik dari YouTube maupun dari yang lain kan. Jadi apakah Agustan diasap sama Tuhan Yesus? Enggak. Dia menuai apa yang dia tabur. Ya. Apakah Yudi Mulyana diasap oleh Allah atau dia oleh Tuhan Yesus? Enggak juga. Yudi Mulyana waktu dia mau dibaptis, dia sudah kasih tahu saya kenapa dia nggak mau ke Jerman, karena dia sudah sakit parah. Umur saya nggak akan nyampe 5 tahun lagi, Pak Paul. Malah cuma setahun ya. Setelah dia kira-kira 2 tahun ya, cuma 2 tahun. Nggak nyampe 5 tahun lagi saya mati. Sudah divonis dokter ya, udah nggak mungkin sembuh dan udah makin parah. Makanya dia bertobat sama Yesus, dia cari Tuhan Yesus ya. Jadi itu bukan asap, saudara. Ali Makrus bagaimana? Sama. Ya, Ali Makrus kena corona. Semua kena corona, yang kena corona banyak yang mati, saudara. Jangankan cuma Ali Makrus, pendetanya Niko saja itu, pendetanya GPI Bandung itu, Petani Bandung aja itu mati, saudara, sama wakil gembalanya. Jadi nggak bisa, Anda nggak bisa dengan mudahnya ngomong asap-asapan begitu.
Tetapi yang kita tahu pasti, ya ada hukum. Siapa menabur, dia menuai. Kita menuai konsekuensi dari perbuatan-perbuatan kita sebelumnya, termasuk pendeta yang di GBI, pendetanya Niko itu ya, GBI Bandung itu. Saya lupa GBI, ini kan sebenarnya GBI Bandung ya, gembala dan wakilnya mati. Dia nantang kok. Ibadah kita tidak takut corona. Wah, kita bahasa roh. Karena dia percaya dengan omongannya Niko, kalau berbahasa roh pasti kebal terhadap corona. Nggak taunya malah mati pertama dia ya, sama wakil gembalanya berturut-turut. Itu kan bodoh, saudara. Itu kan bodoh. Nah, jadi itu bukan azab. Dan Tuhan tidak menghukum siapapun, saudara. Kita menuai konsekuensi atas perbuatan kita sendiri. Ya. Tetapi kalau kita menyembah Allah yang benar, kita menyembah Allah dengan benar, Yesus Kristus. Kita menyembah jangan dengan IQ gorila, saudara. Ingat, koinonia hari Minggu ya. Maka imanmu akan sehat. Imanmu itu akan sehat, saudara ya. Bukan iman berdasarkan IQ gorila. Kalau nggak trinitas, kamu masuk neraka. Nah itulah, ya itu ya. Hati-hati saudara ya. Kepada Allah yang tidak kamu kenal. Jangan-jangan kamu orang-orang ngaku-ngaku trinitas Oneness Unitarian, kamu juga tidak mengenal Allahmu, saudara. Hati-hati, saudara. Saya tahu Allah saya mengenal Allah saya, saudara. Saya hidup bersama dengan Allah saya, maka saya berani ngomong. Nah, ya, dari mana saya mengenal? Dari logos, dari pengalaman, dari rema. Ya, dari persekutuan tiap hari dengan Tuhan. Logos, pengalaman dengan Tuhan, melakukan logos itu, dan dari rema demi rema. Saya praktek, logos praktek, rema. Terus, saudara, muter-muter di situ. Saya makin kenal siapa Allah saya dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam aniaya, dalam fitnahan. Maka kamu akan makin mengenal Allahmu, saudara. Makanya harus objektif. Anda jangan beriman gaya gorila, saudara, yang IQ-nya 78,49. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ialah Tuhan Allah Sebaot. Ya, yang tidak diam di dalam ritual dan dogma buatan manusia. Ya, Tuhan Yesus memberkati.